Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan terkait akidah Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ayat Al-Quran menyatakan demikian, bahwa Ar-Rahman 'alal arsyistawa, beristiwa pada arsy-Nya. Ini adalah firman Allah sendiri di dalam Al-Quran. Tidak hanya satu tempat, ada banyak ayat yang menjelaskan demikian. Maka bagaimana sikap kita? Kita menetapkan bahwa Allah istiwa pada arsy-Nya sesuai maknanya yang hakiki. Maka mengenai bagaimananya itu kita tidak tahu. Tetapi kita menetapkan bahwa Allah beristiwa, bersemayam pada arsy-Nya. Adapun seperti apa dan bagaimana kita tidak tahu. Dan tidak perlu ditakwil. Tidak perlu pula ditolak. Tidak perlu pula diubah maknanya. Tidak perlu pula ditiadakan. Tetapi yang pasti tidak serupa dengan makhluknya. Jadi tidak serupa dengan makhluknya. Sama halnya ketika kita meyakini bahwasanya Allah Maha mendengar. Allah mendengar, tetapi mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Allah Maha melihat. Melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Bisa jadi kata-katanya sama melihat, tetapi beda karena tidak serupa. Maka jangan dipahami bahwasanya ketika Allah melihat, kita melihat lalu dibilang sama. Enggak. Allah Maha melihat, ayatnya banyak. Sami'um basir, Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka yakin bahwa Allah Maha mendengar, yakin bahwasanya Allah Maha melihat. Dan kita menetapkan sifat bahwasanya Allah mendengar, dan kita menetapkan sifat bahwasanya Allah melihat. Siapa yang menolak sifat Allah mendengar? Allah mendengar dan Allah melihat, tetapi tidak sama dengan melihatnya makhluk. Jadi meskipun namanya sama, tetapi tidak sama dengan makhluk. Jangan kemudian dikatakan kalau Allah semayam berarti sama dengan makhluk. Oh, beda. Sebagaimana ketika kita membahas mengenai masalah Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Prinsipnya Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Bahwasanya tidak ada yang serupa kepada Allah, sesuatu pun tidak ada yang serupa. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini tidak serupa. Jangan serupakan Allah kepada makhluknya. Apakah ini termasuk perkara akidah? Ya, ini perkara akidah. Ini terkait dengan keyakinan. Dan ini menyangkut perkara yang besar. Karena di dalam agama kita termasuk dosa besar adalah iftara 'alallahil kadzibah, mengadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, menetapkan sifat yang tidak Allah tetapkan. Maka hendaknya kita di dalam hal asma wa sifat kita tunduk terhadap yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalam Al-Quran. Tidak boleh mengadakan kedustaan atas Allah. Bahkan tadi termasuk orang yang mendapatkan sisa kubur, disebutkan di dalam Al-Quran adalah bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq, karena berbicara tentang Allah tanpa hak. Maka hendaknya ketika kita berbicara tentang Allah itu yang hak. Lalu kemudian bolehkah kita belajar kepada orang yang menyatakan atau mentakwil mengenai makna arsy? Kalau belajar akidah, saya sarankan cari ustadz yang memahami mengenai masalah akidah yang benar.
karena ini persoalan serius. Karena ini persoalan serius. Tetapi kalau belajar misalnya masalah fikih dan dia ahli fikih, tidak masalah. Sebagaimana kita mengetahui, misalnya ada kitab yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani, dan beliau ini orang Syiah, tetapi kitab beliau, kitab Nailul Autar, itu juga dijadikan rujukan di dalam masalah fikih, tetapi tidak bisa dijadikan rujukan di dalam masalah akidah. Tetapi kalau kita pemula, cari yang aman lah, karena bisa jadi pas menjelaskan fikih nanti ngomongin akidah, nanti kena racun juga. Maka yamrudu qalbak, bisa meracuni hati kita. Jadi akidah yang tidak lurus itu bisa meracuni hati kita. Maka hati-hati ketika kita belajar akidah kepada perkara yang sifatnya seperti ini tadi, hendaknya kita tunduk kepada dalil. Kalau sudah ditakwil, ditiadakan, ditolak misalnya, intinya kita at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah, berpegang teguh kepada apa yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya ikhtiyat, berhati-hati. Jadi intinya kita ikhtiyat, berhati-hati. Masih banyak guru ngaji yang akidahnya lurus. Wallahu alam bishawab.